lihat gitu bahwa Yusuf Mansur diduga kuat, diduga dengan keras gitu menyelewengkan dana umat gitu, menggunakan dana sedekah dari umat tidak sebagaimana mestinya gitu, menggunakan dana umat untuk kemudian kepentingan pribadi. Maka kemudian bisa kita menduga bahwa apakah mungkin lahan-lahan bisnis Yusuf Mansur yang lain, baik itu pesantren maupun bisnis kuliner bernama Warung Steak and Shake, yang mana ini berkembang pesat semenjak Yusuf Mansur bergabung dengan Jody Brotsuseno. Apakah mungkin lahan-lahan dari cabang-cabang Warung Steak and Shake yang dibangun tersebut itu juga sebagian menggunakan lahan-lahan dari uang sedekah umat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Menakar nilai aset Yusuf Mansur di Kado Dampit. Bos warung steak ini beli dengan sedekah wakaf. Jadi ini video yang kesekian kalinya atau mungkin yang ketiga kalinya yang dibahas oleh Pak Darso Arif mengenai sebuah lahan di Kado Dampit ini, di mana Yusuf Mansur yang juga merupakan salah satu dari pemilik warung steak and shake ini membeli lahan tersebut dengan sedekah wakaf. Namun kemudian setelah ditelusuri ternyata sertifikat lahan tersebut adalah atas nama Yusuf Mansur. Inilah satu kejanggalan dan inilah satu keanehan yang mana kami duga kuat bahwa di sini Yusuf Mansur melakukan kecurangan, di mana lahan tersebut dibelikan menggunakan uang umat atau dana umat, tetapi kemudian sertifikat lahan tersebut atas nama pribadi. Inilah yang kemudian menjadi topik pembahasan juga kami, saya dengan Pak Zaini Mustafa. Nanti juga mungkin kami akan mewawancara beliau di kemudian hari, bahwa apakah mungkin lokasi-lokasi warung steak and shake di tempat lain itu tanahnya bukan dibeli menggunakan dana pribadi, melainkan dana wakaf atau dana sedekah dari umat yang kemudian dipergunakan untuk lahan bisnis. Inilah satu dugaan kuat kami yang kemudian berdasar pada lahan di Kado Dampit atau kasus di Kado Dampit ini, teman-teman. Mari kita simak video dari Thaibah TV, channel YouTube dari Pak Darso Arif Bakuama. Silakan dikunjungi channel teman-teman, di subscribe dan di share videonya, teman-teman. Karena menurut saya ini sangat bermanfaat dan berguna sekali bagi orang-orang yang kemudian sudah mewakafkan atau yang sudah mensedekahkan hartanya melalui Yusuf Mansur, yang mana mungkin teman-teman bisa menelusuri atau melihat kembali, mengecek kembali, meng-cross check kembali apakah kemudian lahan atau uang yang Anda sedekahkan itu benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya atau justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV, Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Kali ini untuk yang ketiga kalinya saya masih membicarakan soal Darut Tarmizi yang berada di Desa Kado Dampit, Kabupaten Sukabumi. Seperti dua video terdahulu, saya sudah sampaikan di sini bahwa sejak tahun 2012 sampai seterusnya Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah wakaf untuk sawah produktif di Kado Dampit, Sukabumi. Maksudnya Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari masyarakat dengan niat membeli sawah dan lahan pertanian di Kado Dampit, Sukabumi. Awalnya Yusuf Mansur menggunakan nama Darul Quran untuk proyek ini. Namun belakangan di atas lahan itu bukan Darul Quran yang dibangun, tetapi Darut Tarmizi. Darut Tarmizi itu diambil dari nama Tarmizi, salah satu rekan Yusuf Mansur di Darul Quran Cipondo, Tangerang sana. Saudara-saudara, kalau pada video terdahulu sudah saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa file pemberitaan soal Yusuf Mansur yang begitu gencar mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membeli tanah atau lahan pertanian di situ. Kali ini juga saya mau menyampaikan sekali lagi soal beberapa file pemberitaan dari media terkenal di mana Yusuf Mansur gencar mengumpulkan dana dari masyarakat dalam rangka membeli lahan di Kado Dampit itu. Tahun 2013, kita tahu tahun-tahun itu
Harian Republika dan websitenya itu memang gencar-gencar sekali memberitakan soal kegiatan Yusuf Mansur, utamanya dalam mengumpulkan dana sedekah dari masyarakat. Saya kali ini mau sampaikan dua pemberitaan di Republika. Pertama, pada bulan Februari 2013, Republika memberitakan sebuah berita dengan judul Panen Raya. Di situ Republika menggambarkan bagaimana Yusuf Mansur meminta dukungan dari masyarakat agar lahan pertanian yang sedang dia incar di Sukabumi itu bisa terbeli dengan sedekah dan wakaf. Republika juga pada bulan Juni 2013 itu kembali menurunkan sebuah berita dengan judul Yusuf Mansur sedekah investasi dunia akhirat. Lagi-lagi di situ Yusuf Mansur menggunakan media ini untuk memperkenalkan program sedekah wakaf tanah sawah di Karudampit, Sukabumi ini. Saudara-saudara, ternyata belakangan lahan yang berada di Karudampit itu justru di sertifikatnya itu dengan nama pribadi Yusuf Mansur. Berarti saudara-saudara, uang dana masyarakat yang dikumpulkan dengan nama sedekah wakaf itu justru berubah menjadi aset pribadi. Nah, inilah yang kami khawatirkan, teman-teman, bahwa ini saja yang terlihat gitu. Saya selalu dari dulu saya menggunakan istilah gunung es gitu. Jangan, yang kita lihat ini kan mungkin sedikit gitu, bahwa tanah di Karudampit ini, di mana itu jelas-jelas dibelikan menggunakan dana dari umat atas nama sedekah wakaf gitu, tanah wakaf gitu. Tapi kemudian uang tersebut yang kemudian dipergunakan untuk membeli tanah tersebut, namun tanahnya tersebut itu sertifikatnya atas nama pribadi dari Yusuf Mansur gitu. Ini kan yang terlihat pada tanah di Karudampit gitu. Dan juga kemudian sebuah daku yang berubah nama menjadi warung steak and shake di Ciputat sana gitu. Baru beberapa yang terlihat gitu, bahwa Yusuf Mansur diduga kuat, diduga dengan keras gitu, menyelewengkan dana umat gitu, menggunakan dana sedekah dari umat tidak sebagaimana mestinya gitu, menggunakan dana umat untuk kemudian kepentingan pribadi. Maka kemudian bisa kita menduga bahwa apakah mungkin lahan-lahan bisnis Yusuf Mansur yang lain, baik itu pesantren maupun bisnis kuliner bernama warung steak and shake, yang mana ini berkembang pesat semenjak Yusuf Mansur bergabung dengan Jody Brotsuseno. Apakah mungkin lahan-lahan dari cabang-cabang warung steak and shake yang dibangun tersebut itu juga sebagian menggunakan lahan-lahan dari uang sedekah umat gitu? Karena ini sudah kelihatan gitu. Jangan-jangan yang lain juga seperti itu gitu. Ini yang kami khawatirkan, dan seharusnya ini mendapat perhatian penuh dari pihak yang berwenang, dari pemerintah gitu, untuk kemudian mengaudit harta dari Yusuf Mansur, menginvestigasi aliran-aliran sedekah yang mengalir melalui Yusuf Mansur gitu. Apakah dipergunakan untuk umat atau kemudian dipergunakan untuk kepentingan sendiri? Kalau memang untuk kepentingan sendiri, ini seharusnya tidak boleh. Ini merupakan kejahatan, teman-teman, dan ini merupakan kejahatan yang serius bagi saya gitu. Bagaimana mungkin orang kemudian sudah percaya kepada kita, lalu kemudian kita hianati kepercayaan itu untuk kepentingan perut kita sendiri, teman-teman. Ini sangat memprihatinkan sekali dan seharusnya mendapat perhatian penuh, teman-teman. Saudara-saudara, kalau dalam pertemuan saya dengan Kepala Desa Karudampit pada dua video terdahulu, Kepala Desa Iip Firdaus mengatakan luas lahan itu adalah 7,1 hektar, maka ada data valid yang saya dapatkan dari buku yang ditulis oleh Ahmad Sani. Ahmad Sani ini, saudara-saudara, adalah orang dekat Yusuf Mansur juga di Darul Quran selain Tarmizi. Ahmad Sani untuk memperkenalkan program wakaf sedekah wakaf lahan pertanian di Karudampit ini perlu membuat sebuah buku khusus dengan judul sedekah produktif dan ekonomi pesantren. Nah, dalam buku itu, saudara-saudara, yang diterbitkan sekitar tahun 2021 itu di situ diperkenalkan program ini. Dalam buku itu disebutkan bahwa lahan yang telah dikuasai oleh Yusuf Mansur di situ adalah seluas
72.648 meter persegi. Saudara-saudara, dalam beberapa pemberitaan yang sudah saya sampaikan di sini file-filenya, itu mengatakan bahwa pada tahun 2013 itu ketika mengajak masyarakat untuk bersedekah wakaf untuk membeli lahan, itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa tanah di Karudampit itu pasarannya adalah 300.000 per meter, tetapi dia bisa menekan sampai 70.000 sampai 100.000. Oleh karena itu dia mengajak masyarakat untuk bersedekah dan berwakaf per meternya 100.000. Hari ini saudara-saudara, setelah dalam minggu lalu saya ke Karudampit, saya mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa lahan di lokasi di Karudampit maksud saya itu harganya antara 385.000 per meter persegi sampai 400.000 meter, 400.000 per meter persegi. Kalau dengan harga itu saudara-saudara, maka bisa kita bayangkan berapa uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari aset itu. Jadi kalau dijumlahkan 385.000 dan 400.000 umpamanya harga per meter perseginya, maka bisa diperkirakan aset Yusuf Mansur yang berada di Karudampit itu di angka kurang lebih 30 miliar rupiah. Sangat fantastis. Saudara-saudara, saya mau mengulang lagi sekali di sini bahwa informasi soal lahan itu berubah atau memiliki sertifikat atas nama Yusuf Mansur pribadi itu saya dapatkan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang saya kunjungi pada minggu lalu. Di situ ketika saya bertanya soal lembaga apa yang mengelola Pondok Pesantren Darut Tirmizi dan bagaimana status tanahnya, ternyata dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi saya mendapatkan informasi bahwa Pondok Pesantren Darut Tirmizi membuat perjanjian dengan Yusuf Mansur pribadi untuk menggunakan lahannya sebagai tempat berdirinya Pondok Pesantren Darut Tirmizi. Di situ saya diperlihatkan perjanjiannya dan sertifikat milik Yusuf Mansur bahwa bahwa untuk melengkapi izin operasional dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Darut Tirmizi harus melampirkan status tanah tempat pondok itu berdiri, dan status tanah itu adalah milik pribadi Yusuf Mansur. Antara Darut Tirmizi dan Yusuf Mansur telah membuat sebuah perjanjian tertanggal 21 Juni 2024. Bulan November tahun 2024 baru mereka mengajukan izin operasional ke Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Begitu dasarnya. Saudara-saudara, dalam tahun lalu juga itu untuk mendukung keberadaan Pondok Pesantren Darut Tirmizi, itu mereka menggandeng beberapa artis untuk mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan Pondok Pesantren Darut Tirmizi di Karudampit itu. Nah, saudara-saudara, poin saya kali ini mau mengatakan bahwa ternyata Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari masyarakat dengan judul wakaf, sedekah wakaf untuk sawah produktif, namun belakangan lahan itu justru bersertifikat atas nama dia pribadi, jadi milik dia pribadi. Sekarang Darut Tirmizi juga menggunakan beberapa artis untuk mengajak masyarakat mendukung pembangunan pondok pesantren itu. Kita harus berhati-hati menyikapi ajakan ini. Ya, betul. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Darso gitu. Ada komentar netizen yang menurut saya menarik gitu. Ketika kemudian pesantrennya dibangun, mereka meminta dana dari umat gitu. Tapi kemudian ketika pesantren ini beroperasi, mereka juga mematok bayaran yang tinggi gitu. Bayaran yang tidak masuk akal gitu. Jadi ini seperti bisnis tanpa modal, teman-teman. Hanya janji-janji angin surga yang mana mereka ini seolah-olah pemegang kunci surga, padahal belum tentu juga mereka ini masuk surga, teman-teman. Jadi kita berpikir dua kali untuk kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Seperti yang sering saya katakan, lebih baik kita bersedekah kepada orang-orang terdekat gitu, orang-orang yang kita kenal gitu, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita gitu, daripada kemudian bersedekah ke tempat-tempat yang menurut kita itu sudah bagus, ternyata dipergunakan untuk hal-hal pribadi gitu. Contohnya seperti ini, tanah wakaf ini.
tanah yang dibeli menggunakan dana sedekah dari umat gitu. Apakah kemudian umat-umat yang kemudian atas nama investasi atau wakaf ini melihat gitu hasilnya gitu, diperlihatkan gitu bahwa ini hasil sedekah dari Anda gitu, hasil wakaf dari Anda gitu. Sementara kemudian sertifikat tersebut atas nama Yusuf Mansur, sang bos warung Stick and Stick, yang mana kita tidak ketahui gitu dari mana asal muasalnya gitu. Yang jelas bagi saya adalah berhenti untuk kemudian mengundang orang-orang ini untuk mengisi kajian, mengisi ceramah di tempat Anda gitu. Masih mau dengar orang-orang seperti ini gitu, yang mempergunakan hak-hak orang tidak sebagaimana mestinya gitu, memakan hak orang gitu, memakan sedekah gitu. Bagaimana bisa kemudian orang bersedekah untuk kemudian kemaslahatan umat, tapi mereka menggunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Jelas ada duit di sana, jelas duit banyak di sana gitu. Nilai properti, nilai aset yang dihitung oleh Pak Darso tadi 30 miliar itu masih angka yang kecil menurut saya. Bisa jadi lebih tinggi gitu. Belum lagi kalau kita berbicara tadi dananya kerjasama antara Yusuf Mansur dengan Darul Tarmizi. Entah berapa duit di sana yang mengalir gitu. Kalau memang tanah itu dikontrak gitu. Atau bagaimana gitu. Sebenarnya hak dari Yusuf Mansur untuk kemudian berbisnis dan apapun itu gitu. Yang jelas yang menjadi masalah besar di sini adalah Yusuf Mansur tidak menggunakan modal sama sekali, menggunakan modal dari umat gitu, atas nama sedekah, atas nama infak, atas nama masuk surga teman-teman. Padahal dia sendiri menggunakan itu untuk kepentingan dunia gitu, untuk kepentingan dunianya gitu, demi kekayaannya sendiri gitu. Saya bicara belak-belakan seperti ini karena sudah jelas gitu nama Yusuf Mansur untuk lahan wakaf gitu, sedekah umat gitu. Ini satu hal yang tidak boleh dibiarkan teman-teman. Satu hal yang tidak boleh dibiarkan dan seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Dari pihak yang punya wewenang untuk kemudian menyelidiki secara penuh seluruh harta dari Yusuf Mansur ini, seluruh sedekah-sedekah yang mengalir melalui Yusuf Mansur. Dan terakhir sekali lagi saya mau katakan, kita boikot Yusuf Mansur. Bagaimana bisa kita tidak mau boikot orang-orang seperti ini? Sudah banyak merugikan orang lain, lalu kemudian masih bebas melenggang berjalan di luar sana gitu. Kita boikot Yusuf Mansur, kita boikot bisnis Yusuf Mansur, kita boikot warung Stick and Stick. Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misti. Mari dukung pembangunan dan perkembangan pondok pesantren Darul Tarmizi. Darul Tarmizi di Sukabumi, lembaga pendidikan yang fokus mengkader, melahirkan generasi tahfiz Al-Quran, generasi tahfiz Quran, melek dan paham IT, juga mahir dalam berbahasa. Mengajak teman-teman semua untuk mendukung pembangunan pesantren Darul Tarmizi di Sukabumi. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayPal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayPal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu.
Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot, hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytm kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program moyasi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.